Ta'ala, yang mana Allah masih berikan kepada kita umur. Semoga umur kita panjang di dalam taat kepada-Nya. Allah berikan nikmat akal, nikmat kesehatan dan lain sebagainya. Dengan nikmat-nikmat itu kita perkenakan untuk beribadah kepada Allah, di antaranya menuntut ilmu, i'tikaf dan sembahyang berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad beserta keluarga, zuriat, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali niat i'tikaf dan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya juga i'tikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Saya juga menuntut ilmu untuk mendapatkan keridhaan Allah, menghilangkan kejahilan, menyukuri umur, akal dan kesehatan, serta syiar Islam, dan menggembirakan Rasulullah karena Allah Ta'ala. Radhiyallahu anni wa ankum wa ankunna wa an jami'il muslimin wal muslimat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma at-tahdidu fa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha khabirum bima yasna'un. Fa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Fakafa bihadza tahdiran liman khafa maqama rabbih pada aslan wahidan min kitabillahi azza wa jalla. Adapun ancaman daripada melihat kepada sesuatu yang berdosa, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat ke-30, sesungguhnya Allah sangat mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Apabila seseorang menggawe sesuatu yang berdosa ataupun tidak, maka Allah mengetahuinya setiap saat, setiap detik, setiap masa, siang dan malam, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berjalan di atas kendaraan, di dalam gawian dan lain sebagainya. Nah, karena Allah yang Maha mengetahui itu, maka seseorang yang diberikan Allah kesadaran bahwa Allah mengetahuinya, maka kadawani menggunakan matanya kepada melihat sesuatu yang berdosa. Mudahan kita akan menjaga. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi pandangan mata yang khianat hanya pandangan mata kepada sesuatu yang berdosa. Nah, kita khianat lawan mata kita bila kita melihat yang berdosa. Karena Allah menjadikan mata itu untuk melihat sesuatu yang mengandung nilai ibadah ataupun mubah, nang pada nilai ibadahnya. Nah, masih pentingnya, artinya karena berdosa. Bila mata digunakan memandang kepada nang pada berdosa, atau kepada nang mengandung ibadah, berarti ingat menggunakan mata itu pada khianat.
Nah, kada hianat kepada Allah yang telah memberi penglihatan mata. Nah, dan menyukuri pandangan mata itu adalah melihat sesuatu apapun yang mengandung nilai ilmu, etibar, timbul suatu ilmu yang kembalinya ingat kepada Allah, atau memandang sesuatu syiar Allah. Al-Quran memandang jadi pahala, hadis dipandang jadi pahala, kitab-kitab para wali, gambar para wali, syiar masjid, langgar, akubah wali, dan lain sebagainya. Apalagi pandangan itu membuat ingat kepada Allah lebih lagi. Dan cukuplah dengan ayat ini sebagai peringatan liman khafa maqam rabbih, bagi orang yang takut akan Tuhannya. Jadi di antara takut kepada Allah adalah menjaga mata dari memandang yang berdosa. Bukti takut kepada Allah, bukti ingat lawan Allah yang selalu mengetahui, selalu melihat kepadanya. Al-aslu sani marawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahman masmumun min sihami iblis an tarakaha adzaqahu Allah ta'ala ta'ma ibadatin nasrullah faqama qala Nabi. Yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya memandang kepada laki-laki bini-bini nang cantik, memandang laki-laki kepada bini-bini nang cantik yang bukan mahramnya, itu adalah satu racun, adalah racun. Yang diracuni dari iblis. Jadi racun iblis. Bila kita mandang kepada bini-bini yang bukan mahram kita, ada nafsu syahwat, itu adalah pandangan yang beracun. Artinya bersalah mata kita. Bersalah. Lalu apa manfaat atau hikmah di samping pada berdosa? Apakah ada hikmahnya meninggalkan memandang kepada bini-bini nang bungas nalampar itu, atau kepada sesuatu nang berdosa? Barang siapa meninggalkan, menghindari dari mandang itu semua, Allah akan memberikan rasa kepadanya ta'ma ibadatnya. Rasa manisnya ibadah. Rasa manisnya beribadah. Tasurruhu tafrahu, menggembirakannya. Jadi salah satu yang menyebabkan seseorang merasa nyaman, merasa lezat, merasa nikmat dalam ibadah adalah menghindari dari memandang kepada sesuatu yang berdosa. Bila orang kawam menjaga itu, maka Tuhan berikan rasa nyaman di dalam beribadah. Dan Allah beri kepada kita lah. Kita benar beribadah itu ada merasa nyaman, lalu beribadah itu yang
beribadah tuh bosan, beribadah tuh ulir. Nah, namunnya orang diberikan Allah rasa nyaman, rasa nikmat. Coba kalau kita bayangkan kita nih lapar. Kebetulan makanan nasinya nyaman, iwaknya nyaman, sambalnya, acannya nyaman pulang, sayurnya nyaman. Kayak apa kita merasa lezatnya makan itu, makan makanan tuh kayak apa nyamannya lah. Wah, pokoknya asik makan itu kada merawakan lagi, kada peduli lagi lawan sesuatu yang mengganggunya makan, karena nyaman asik dalam makan. Nah, lebih lagi dirasakan Allah orang yang diberikan kenikmatan, kenyamanan, manisnya dalam ibadah. Sebab inya kawa menghindari dari pandangan mata kepada yang berdosa. Lama jangan amin. Jadi itu kenapa dan aku pada beribadah ni asa impas tempat beribadah rasa aman-aman pikiran kada tenang beririt saja tuh sementara 10 menit atau seberapa jam beririt tuh yaitu kemana-mana perhatian kita diselang-selangi lawan panggilan atau diselang-selangi dengan sesuatu yang lain. Karena kadang merasa nyaman lagi beribadah, kadang merasa nikmat lagi beribadah, sebab pandangan mata kita belum terjaga lagi dari sesuatu yang berdosa. Entah kita memandang orang lain meremehkan, menghinakan, anggapnya rendah daripada kita merasa mulia daripada ini dan lain sebagainya. Sehingga terhalang untuk mendapatkan lama hadisnya dalam beribadah. Wa in rajada anna halawatal ibadah walajatal munajat min al-'abidin fi makanin wa hanya sifan mujarradun alimahu wa tahaqqaqahu man amila bihi. Jika seseorang mendapatkan manis, nyamannya, nikmatnya ibadah dan kelezatan bermunajat, kelezatan berdoa, jadi beribadah nyaman pada pun terganggu, berdoa nyaman, lezat pada pun terganggu. Itu dari orang-orang yang ahli ibadah. Sambil menjaga matanya dari sesuatu yang berdosa. Ada seseorang orang lain ada yang model terganggunya beribadah, tuntungnya beribadah, sarik pada di mamanya orang yang tadi. Terganggu. Apalagi dalam berdoa itu artinya jangan sampai ada terganggu doa seseorang sebab kita. Karena fokus konsentrasi orang yang berdoa itu hanya kepada Allah. Ya bermunajat. Orang berdoa itu sedang berpandir lawan Tuhan. Namun orang itu berpandir lawan orang terhormat. Misalnya seseorang berpandir lawan bosnya lawan bosnya. Maka siapapun yang menghalangi kada dihirawakannya dulu. Karena dijaganya bosnya ini kalau penasarik lawan inya. Apalagi lawan seorang tokoh ulama besar atau wali besar
atau pejabat. Nah itu berhadapan aja tuh menjaga benar. Supaya jangan ada adab nang kada baik. Nah, jadi kalau kita berdoa sambil apa-apa nang diano, berdoa sambil memutar-mutar utas misalnya tadi berdoanya. Nah berarti kita kada merasa nyaman dalam berdoa itu. Atau terlarang menampakkan sambil ada nang di kotak katik. Nah, apakah diperhatikan? Kelezatan beribadah dan kelezatan bermunajat ini diberikan kepada orang ahli ibadah yang menjaga matanya dari yang haram. Itu dasar mujarrab. Artinya ujur itu mendapatkan lezat ibadah. Nah, sebab menjaga pandangan mata ini. Bagi orang yang sudah mengetahuinya, nah, dan orang yang membenarkannya, yang sudah terbukti dengan semua itu. Jadi mujarrad mendapatkan lezatnya ibadah, lezatnya munajat bagi orang ahli ibadah yang menjaga pandangan mata dari berdosa. Itu mujarrad dapat lezat ibadah itu. Nah, li'annahu idza imtana'a min nadhar ila ma la ya'nihi yajidu ladzatan lil ibadah wa halawatan liqa'ah. Al-qalbi saqatun lam yajidha qabla dzalik. Karena bahwasannya apabila seseorang menahan dari pandangan kepada sesuatu yang kada berguna, jadi menahan pandangan kepada sesuatu yang kada berguna, nah ditambah lagi nih nang berdosa sudah, tambah pulang nang kada berguna. Nah, ia akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah dan kemanisan dalam taat, nikmat dalam taat, dan hatinya akan mendapat kebersihan. Hatinya akan didapatkan bersih, dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Yang mana semua yang tiga macam ini kada didapatkan dari yang lain. Jadi iban yang lain tuh kata itu dari hasil menjaga pandangan mata dari dosa, ditambah lagi menjaga pandangan mata yang kada bermanfaat, itu akan mendapatkan tiga macam lezat dalam ibadah, nikmat dalam taat, dan kebersihan hati dari sifat-sifat tercela. Mudah-mudahan kita diberi Allah lah. Nah, artinya bila masih belum mencoba menjaga mata itu, maka pada dapat yang tiga macam tersebut. Al-asral salis an tanzura ila kulli udwin min a'dhalika yasluhu limadha wa yanzuru lahu madha. Yang ketiga, daripada menjaga pandangan mata itu, coba kita memandang kepada anggota tubuh kita sendiri. Kita lihati tangan kita, kita lihati batis kita. Nah, melihati mata paksa kecermin bang dulu, mentong telinga, kecermin dulu nih. Nah, bagus kada? Nah, bagus kada? Melihat nang anggota tubuh kita nih. Dan untuk apa anggota tubuh ini diciptakan Tuhan? Untuk apa? Nah, tentunya untuk ibadah.
Fa'ala hasabi dzalika tasunuhu wa tahfazuhu. Nah, dengan adanya memandang anggota tubuh sendiri itu, maka akan terjagalah dari pandangan mata ke lain dan berdosa. Ar-rajulu lil masyi fi riyadil jannati wa qusuriha. Seseorang yang berjalan di kebun surga dan di istananya, di istananya. Waliyatu likasir syarabi wa tanawil asmar, dan tangan mengikuti cangkir minuman. Mengikuti cangkir minuman, lalu sambil mengambil buah-buahan. Ini dalam surga kisahnya nih. Asyiknya memandang kenikmatan surga, datang kebun-kebunnya serta istananya sambil tangan mengikuti cangkir dari emas kan. Bisa bertitah dengan berlian, dan tangannya sambil mengambil buah-buahan. Wa kadzalika fi sir'allah bal 'ainu innama hiya lin-nadhar. Demikian juga pada seluruh anggota tubuh. Jadi tangan kiri untuk mengikuti cangkir gasan minum, mengikuti buah gasan dia makan, atau makanan lain untuk dimakan. Nah, gunanya tangan nih. Nah, Al-ainu innama hiya lin-nadhar. Sedangkan mata hanya saja itu untuk memandang ila Rabbil alamin subhanahu. Untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fid daraini karamatun ajallu wa akbaru min dzalika. Walaupun memandang di surga itu ini kadang pakai mata kepala kita nih Bang. Ada cuma mata aja tetapi seluruh tubuh. Nah, maksudnya di sini orang yang menjaga pandangan mata di dunia karena matanya itu akan memandang Allah di surga dengan sangat lezat, sangat nikmat. Sangat nikmat, sangat lezat. Nah, seberapa pandangan mata itu dijaga waktu di dunia, berapa lawas, maka karena matanya salah satu yang mandang Allah itu lawas juga. Lawas juga. Karena di dunia sudah menahan dari sesuatu yang berdosa, maka balasannya memandang zat Allah yang maha sempurna, walaupun tanpa ada jasad, tempat dan sebagainya, tapi itulah artinya salah satu mata yang memandang kepada sesuatu yang sangat menyenangkan. Kan nikmat terbesar di surga itu adalah memandang Allah. Walaysa bid-daraini karamatun ajallu wa akbaru min dzalika. Tahqiqun li syai'in yantadhiru wa rujja lahu misla hadhil karamah. Tidak ada di dalam dunia dan di akhirat suatu kemuliaan yang lebih besar daripada memandang Allah. Jadi di dunia tuh kalau matanya, kalau dijaganya itu sudah kenikmatan yang kenal sudah. Karena akan diberi balasan memandang Allah yang sangat besar dari seluruh kenikmatan surga. Dan itu benar. Tapi kumlasyai'in yundaru wa yurja lahu misla hadhil karamah. Maka sepantasnya
untuk sesuatu yang dilihat dan diharapkan seperti kemuliaan ini. Ayyusana wa yufadha wa yu'azza wa yukram, bahwa seseorang itu dipelihara, dijaga, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga pandangan mata itu. Jadi intinya, artinya tuh begitu pentingnya menjaga pandangan mata. Bila seseorang dapat di dunia ini menjaga pandangan mata dari yang berdosa, maka akan mendapatkan kenikmatan yang besar di dalam surga lewat pandangan matanya. فهذه الأصول الثلاثة إذا أحسنت التأمل فيها كفتك المقتضى في هذا الفصل. Yang tiga macam ini, jikanya kita baik merenungkan pada masalah tersebut, maka itu mencukupkan kita pada bab ini. Kada perlu lagi panjang lebar pembahasannya, itu jelas sudah. Jelas sudah. Jadi tiga tadi, nikmat ibadah, lazat dalam taat, lazat dalam taat, dan mendapatkan kebersihan hati dari sifat yang tercela. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik Allah. Taufik dari Allah, dijagakan Allah pandang mata kita. Kita kada sanggup untuk menghindari suatu dosa, pandangan mata dan lainnya, kecuali itu adalah taufik hidayah Allah. Oleh karena itu, seseorang yang sanggup menahan pandangan matanya dari dosa ataupun anggota tubuhnya yang lain dari dosa, jangan merasa ujub, jangan merasa bangga, jangan merasa hebat. Karena itu semua adalah taufik dan hidayah Allah. Jadi kita kada bisa apa-apa, cuman memohon, meminta lawan Tuhan agar mendapatkan keselamatan dari semua dosa di anggota tubuh dan semua dosa di dalam hati. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah jualah pemegang, pemilik petunjuk. Lain pada seorang guru memberikan bimbingan, melajari, mendidik, mencerdaskan kepada muridnya berhikmat siang malam, lalu berhasil muridnya tadi itu menjadi orang baik. Itu bukan karena si guru tadi memberikan petunjuk kepadanya, namun Allah yang berikan petunjuk kepadanya. Sebaliknya, berhikmat siang malam mendidik, ternyata ada menjadi orang baik, karena si guru pada berisi petunjuk. Karena si murid tadi juga kada mendapatkan petunjuk dari Allah, jadi kada dapatnya. Oleh karena itu, ada di antara orang soleh itu mendidik murid beliau dengan santun dan lembut, menyentuh hati-hati mereka. Santun dan lembut supaya tertarik kepada gurunya dan pelajarannya dan pendidikannya. Agar si murid ini paham dan mengerti. Namun dipaksakan, inya terpaksa marahnya. Terpaksa tuh, walaupun dapat kesannya dapat kayaknya bisa hilang pulang. Jadi ada dengan penuh kesantunan, kelembutan, kasih sayang, akhirnya banyak yang berhasil. Sambil mendoakan supaya dapat taufik hidayah.
Karena seorang guru itu cuma sebagai perantara aja. Awa hasbi wa ni'mal wakil, dan Allah lah yang mencukupkan kita dan sebaik-baik wakil. Wallahu a'lam bishawab. Sambungannya itu masalah memelihara telinga. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, selalu Allah memberikan bimbingan kepada kita, memelihara anggota tubuh kita, pertama pandangan mata dari yang berdosa, dan Allah bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati yang membuat kita tidak bahagia di dunia, bahkan tidak bahagia di akhirat, sebab hati rusak, sebab hati banyak penyakit nan pada baik. Mudah Allah berikan semua itu, dan mudah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, bini-bini kita, laki-laki kita, anak-anak cucu, dangsa-dangsa, pamarina, kaya ini itu, minta kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmat Allah, dari panjangkan umur dalam melakukan ibadah kepada Allah di akhir umur, dengan usaha khatimah di dalam kubur, diselamatkan daripada siksa kubur, bangun di kebersediakan kendaraan untuk menuju padang mahsyar dan surga, di padang mahsyar diselamatkan daripada huru hara dasarnya padang mahsyar, ditimbang amal dengan timbang amal nang nyaman, meniti semua sakit diselamatkan daripada kubur keberadaan jahannam, diberikan Rasulullah menandakan kewasaran masalah dan surganya bagi desa, dan diberikan Allah kepada kita sekeluarga, sekampungan dan selisih yang halal, luas, banyak berkah untuk menuntut ilmu dan ibadah. Allah ibaratkan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبارك انت الرحيم. ربنا اجعلنا الاخلاص في طلب العلم وبنشره بجميع طرق العباده. اللهم فقهنا ونبيتنا وذريتنا في الدين وعلم التعبير واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا رب العالمين. Maaf terkadang ada kata-kata yang kurang berkenan di hati akan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad